Pernah nggak sih lu scroll Instagram terus ngeliat temen lu udah liburan ke Jepang, naik mobil baru atau tiba-tiba jadi bos kecil? Dalam hati lu mikir, anjir kok bisa ya? Gue ngapain aja selama ini? Kalau lu pernah kepikiran kayak gitu, jangan skip video ini. Karena bisa jadi 5 tahun ke depan, temen lu makin jauh ninggalin lu. Sementara lu masih di titik yang sama. Gue tahu rasanya bro, udah kerja keras, nabung, ikut kelas online, tapi hidup gitu-gitu aja. Sementara temen sebaya yang dulu cabut kelas, sekarang udah bisa bayar DP rumah duluan. Lu jadi mikir, jangan-jangan hidup ini cuma soal hoki. Atau lebih parah, lu jadi minder. Padahal rahasianya simple bro, mereka tuh bukan main game yang sama kayak lu. Lu main game lari sprint, pengen cepet kaya, cepet terkenal, cepet naik jabatan. Tapi mereka main game maraton. Nggak kelihatan ngebut, tapi sekali udah jalan, mereka stabil, konsisten, dan tahu-tahu ninggalin lu jauh di belakang. Bayangin hidup ini kayak balapan. Banyak orang ngegas di awal, pamer kecepatan, bikin orang lain kagum. Tapi begitu masuk tikungan tajam, mereka kehabisan bensin. Sementara yang kelihatan santai, diem, nggak banyak gaya, justru udah ngatur strategi dari awal. Mereka isi bensin dulu, cek mesin dulu, baru tancap. Dan pas finish tebak siapa yang paling depan. Bukan yang paling berisik di awal, tapi yang punya strategi panjang. Nah, di video ini gue bakal bongkar strategi panjang itu. Ada 3 jurus rahasia yang dipakai orang-orang yang kelihatannya biasa aja, tapi kok bisa lebih kaya, lebih stabil, dan lebih adem hidupnya dibanding temen sebayanya. Dan ini bukan teori doang bro, kalau lu tonton sampai habis, gue jamin lu bakal ngerti kenapa selama ini lu ngerasa stuck dan gimana caranya lu bisa pelan-pelan nyalip mereka. Tapi inget, gue sengaja simpen satu strategi tambahan yang biasanya cuman orang dalam yang tahu. Itu strategi yang kalau lu terapin bisa jadi game changer dalam hidup lu. Jadi kalau lu cabut sebelum video ini selesai, siap-siap aja lu ketinggalan rahasia yang mungkin cuman lewat sekali seumur hidup. Sekarang kita masuk ke strategi pertama. Banyak orang gagal bukan karena mereka bodoh atau nggak berbakat. Mereka gagal karena mereka jadi budak mood. Lu pasti pernah ngalamin ini, semangat banget pas awal tahun, bikin resolusi, tulis target di buku baru. Tahun ini gue mau rutin olahraga, gue mau nabung, gue mau belajar skill baru. Minggu pertama rajin, minggu kedua mulai bolong-bolong, minggu ketiga lupa sama sekali. Akhirnya balik lagi ke kebiasaan lama. Atau pas lu abis nonton video motivasi, rasanya kayak, wah, gue harus berubah sekarang juga. Besoknya lu langsung action. Tapi 2 hari kemudian kendor lagi. Karena apa? Karena semangat itu sifatnya kayak bensin oktan rendah. Cepet nyala, cepet juga padam. Nah, orang yang diem-diem udah kaya itu mainnya beda. Mereka nggak nunggu mood, mereka bikin sistem. Gue kasih analogi biar gampang. Bayangin hidup lu kayak aplikasi di HP. Kalau aplikasinya nggak ada sistem, pasti sering nge-crash, nge-lag, bahkan force close. Tapi kalau ada sistem yang rapi, aplikasi itu bisa jalan otomatis, lancar, bahkan update sendiri tanpa harus lu pencet tiap kali. Sama kayak hidup, kalau lu ngandelin mood, lu bakal jalan kalau lagi semangat, berhenti kalau lagi males, tapi kalau lu bikin sistem, lu bisa autopilot. Mau lu lagi happy, lagi bad mood, lagi males, sistem tetap jalan. Contoh nyata, orang sukses nggak mikir tiap pagi, gue olahraga nggak ya hari ini? Mereka udah set jadwal, jam 6 pagi lari, udah otomatis. Mereka nggak mikir, gue nabung nggak ya bulan ini? Udah ada auto debit tiap tanggal gajian. Mereka nggak mikir, belajar skill kapan ya? Udah ada slot waktu 1 jam di kalender tiap malam buat belajar. Dengan sistem kayak gini, mereka nggak perlu ngandelin semangat yang naik turun. Mereka tinggal ikutin alur yang udah dibikin, kayak mesin. Itulah kenapa mereka tuh kelihatan konsisten, padahal sebenarnya mereka sama-sama manusia kayak kita. Mereka juga males, mereka juga capek, tapi sistemnya nutupin kelemahan itu. Ingat, konsistensi bukan soal punya motivasi terus-menerus. Konsistensi itu soal bikin ritme yang tetap jalan meskipun lu lagi nggak mood. Jadi intinya gini, kalau lu masih ngandelin mood, hidup lu nggak bakal pernah maju. Tapi kalau lu punya sistem, sekecil apapun,
hidup lu bakal mulai berubah. Bukan cepet, tapi pasti. Strategi kedua, skill. Gini bro, kalau hari ini lu nggak punya skill yang bisa diuangkan, ya jangan heran kalau hidup lu gitu-gitu aja. Gaji lu tetap segitu, peluang lu terbatas, hidup lu muter di situ-situ doang. Temen lu yang kelihatannya santai, tapi kok bisa dapet duit gede, biasanya diem-diem punya skill tambahan yang mereka latih di belakang layar. Skill itu kayak senjata rahasia. Kalau orang lain sibuk cari perhatian, mereka sibuk upgrade senjatanya. Gua kasih contoh nyata. Lu main game RPG kan pasti pernah? Ada dua tipe pemain. Yang satu sibuk pamer skin, outfit, tampilan doang. Yang satu lagi diem, nggak banyak gaya, tapi tiap hari rajin grinding, ngumpulin XP, upgrade senjata, nambahin armor. Waktu ketemu di arena, siapa yang menang? Jelas yang diem-diem rajin upgrade. Hidup juga gitu. Kalau lu cuman sibuk tampil keren tapi nggak pernah upgrade skill, ya lu bakal stuck. Sementara orang yang diem-diem belajar hal baru, tiba-tiba bisa one shot peluang yang datang. Sekarang, skill apa aja sih yang bisa jadi senjata? Nih contohnya, lu suka desain, coba belajar UI, UX, motion graphic, atau desain untuk brand. Banyak banget perusahaan butuh itu. Lu suka nulis, dalemin copywriting, content marketing, atau script writing. Konten sekarang udah kayak oksigen buat bisnis. Lu suka ngomong, asal public speaking, pitching, atau storytelling. Skill ngomong bisa bikin lu naik gaji lebih cepet daripada sekadar kerja keras. Lu doyan ngulik internet, belajar digital marketing, SEO, iklan online. Itu skill yang dicari semua bisnis di era sekarang. Lu gamer atau suka ngedit, belajar video editing, animasi, atau bahkan coding. Itu skill yang bakal relevan bertahun-tahun ke depan. Lu nggak usah langsung jadi expert, cukup mulai, karena skill itu kayak level di game. Awal-awal mungkin cuma level 1, tapi makin sering lu pakai, makin tinggi levelnya. Dan makin tinggi levelnya, makin gede juga peluang duit yang bisa lu dapet. Skill itu juga kayak investasi. Beda sama barang konsumtif yang nilainya turun, skill nilainya naik seiring waktu. Lu bisa kehilangan uang, tapi skill nggak bisa dicuri. Bahkan, skill bisa jadi mesin uang lu sendiri. Ingat kata Steve Martin, "Be so good they can't ignore you." Kalau lu punya skill yang jarang dimiliki orang lain, lu nggak perlu teriak-teriak, dunia sendiri yang bakal nyari lu. Jadi kalau sekarang lu ngerasa hidup lu jalan di tempat, mungkin bukan karena nasib lu sial. Bisa jadi karena senjata lu masih tumpul. Dan kalau lu nggak upgrade senjata, lu akan kalah di medan perang yang namanya kehidupan. Strategi ketiga ini sering banget diremehin. Duit kecil. Banyak orang punya mindset salah. Nanti aja nabung kalau gaji udah naik. Nanti aja investasi kalau duit gua udah lumayan banyak. Padahal, itu alasan klasik yang bikin lu nggak pernah mulai-mulai. Temen lu yang sekarang kelihatan mapan, itu bukan tiba-tiba dapet jackpot. Mereka dulu mulai dari recehan bro, 10.000, 20.000, receh yang lu anggap nggak ada harganya. Bedanya, mereka konsisten. Gua kasih analogi biar gampang. Duit kecil itu kayak bibit tanaman. Kalau lu rawat, lu siram tiap hari, lama-lama jadi pohon gede yang berbuah terus-menerus. Tapi kalau lu cuekin, ya selamanya cuma jadi biji kering di tanah. Atau lu bayangin efek bola salju atau snowball effect. Mulainya kecil, tapi makin lama muter makin gede. Itu yang terjadi sama uang kalau lu konsisten ngumpulin dari kecil. Masalahnya, kebanyakan orang lebih milih habisin duit kecil buat hal-hal yang cepat hilang nilainya. Ngopi tiap hari, jajan random, beli barang biar kelihatan keren. Nggak salah, tapi kalau semua duit kecil kabur ke sana, jangan heran kalau lu nggak punya fondasi finansial yang kuat. Nah, orang yang diem-diem udah kaya itu mainnya beda. Mereka ngerti setiap rupiah kecil adalah peluru buat masa depan. Ada yang dialihin ke tabungan darurat, ada yang ke reksadana, ada yang ke emas, ada yang ke skill atau tools biar kerjaan mereka makin gampang. Mereka tahu 10.000 itu mungkin kelihatan receh sekarang, tapi kalau dikali 365 hari,
itu udah jadi pondasi aset. Dan ada satu hal yang lebih penting lagi, mereka diam-diam. Mereka nggak upload tiap kali beli emas, mereka nggak update story tiap kali beli saham, mereka nggak ngumumin tiap kali nabung. Kenapa? Karena makin sedikit orang yang tahu, makin kuat fokus mereka. Orang lain sibuk cari validasi, mereka sibuk ngumpulin amunisi. Orang lain bangga pamer barang konsumtif, mereka diam-diam nabung buat beli aset produktif. Makanya, jangan kaget kalau mereka kelihatan biasa aja. Pakai motor lama, HP nggak ganti tiap tahun, nongkrongnya sederhana. Tapi kalau lu lihat isi rekening atau portofolio investasinya, bisa bikin lu kaget dan mikir, anjir kok bisa segede ini padahal kelihatannya low profile banget. Ingat, uang yang paling kuat itu uang yang nggak bisa ditebak orang. Semakin lu low profile, semakin gampang lu fokus. Dan semakin lu fokus, semakin cepat duit kecil itu beranak pinak jadi aset gede. Gua udah kasih 3 strategi yang bisa bikin lu nyalip teman sebaya lu. Tapi, ada satu rahasia tambahan yang biasanya cuma dipakai orang-orang dalam. Dan ini yang bikin mereka bukan cuma sekadar kaya, tapi sustain, alias bertahan lama. Rahasia itu adalah mereka bangun network diam-diam. Lu kira mereka sukses sendirian? Nggak bro, mereka diam-diam udah nongkrong sama orang-orang yang mikirnya jauh ke depan. Mereka gabung komunitas kecil, mastermind, grup private, atau bahkan sekadar temenan sama orang yang bisa kasih value. Lu tahu kutipan ini dari Naval Ravikant. Play long-term games with long-term people. Artinya, mainlah permainan jangka panjang sama orang-orang yang juga punya visi panjang. Nah, banyak dari kita masih main sama orang yang tiap hari cuma gosip, ngeluh, atau pamer doang. Jadi jangan heran kalau energi lu kesedot. Sementara mereka diam-diam udah mindahin lingkaran sosialnya ke orang-orang yang ngebangun. Makanya kalau hari ini lu ngerasa stuck, coba lihat dulu siapa aja orang di sekitar lu. Karena seringkali masa depan lu ditentuin sama 5 orang yang paling sering lu temui. Kalau 5 orang itu hobinya ngeluh, ya lu bakal ikut ngeluh. Tapi kalau 5 orang itu sibuk ngebangun, lu bakal ikut naik kelas. Sekarang gue mau tanya jujur, lu mau jadi yang sibuk flexing tapi rekening kosong, atau jadi yang diam-diam ngebangun kerajaan? Kalau lu cabut setelah nonton sampai sini, ya udah, hidup lu mungkin bakal gitu-gitu aja. Tapi kalau lu ambil satu aja strategi dari video ini dan langsung terapin, 6-12 bulan ke depan, gue berani bilang hidup lu bakal beda. Dan gue nggak cuman mau lu jadi penonton, karena penonton cuman bisa iri sama highlight hidup orang lain. Gue mau lu jadi pemain. Mulai hari ini, walau kecil. Nabung receh, belajar skill 30 menit, atau bikin sistem harian sederhana. Karena hal-hal kecil itu yang ngumpul jadi sesuatu yang gede. Jadi kalau lu beneran niat, tulis di komentar sekarang, gue udah mulai. Biar lu nggak sekadar nonton, tapi komit. Karena beda banget rasanya antara nonton doang sama bener-bener mulai. Dan ingat bro, yang diam-diam kerja, akhirnya yang paling banyak bicara lewat hasil. Mungkin setelah video ini, giliran lu. Like video ini biar makin banyak orang kebuka matanya. Subscribe sekarang juga biar lu nggak ketinggalan strategi-strategi berikutnya. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Ingat baik-baik, lu nggak harus hebat buat mulai, tapi lu harus mulai biar bisa hebat. Audio Jungle.